Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada berapa ya? 46 ya. 46. Mohon maaf Pak Agus, oke ya. Karena kecapean kemarin nganter anak-anak S2 bareng Pak Parno ke Bandung. Saya bangunnya kesiangan. Mohon izin oke ya, khusus hari ini Pak Agus oke ya. Suara Pak Agus kedengaran nggak? Kedengaran, Pak. Dengar, Pak. Alhamdulillah. Semester berapa sih? Semester Halo. 4. Semester 4. Oke, berarti angkatan 2000. Angkatan 2022. 2022. Oke. 2022 semester 4 berarti semester 6 kalian PKL, habis itu semester 7 PKM ya. Baik. Hari ini siapa PJ-nya? Saya sama Ira, Pak. Ya, PJ jangan di-mute PJ ya. Jangan di-mute biar Pak Agus bisa tanya. Oke. Sebelum perkuliahan kita mulai, kita berdoa dulu ya, agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Ya, berdoa dipersilakan. Berdoa cukup, nanti Pak Agus akan mengirimkan ya ke PJ bahan-bahan yang harus kalian baca ya. Sebentar saya carinya dulu. Kirim ke PJ, nanti di-share ke teman-temannya. Kemudian aturan perkuliahan kita ya, aturan perkuliahan kita mulai minggu depan kita mulai praktik ya, jadi harus online. Harus offline. Praktik silakan dibuat 3-3 ya. Satu kelompok 3 orang, kemudian nanti form penilaiannya Pak Agus share ke PJ ya. Jadi nanti selama perkuliahan itu kita isinya praktik ngajar. Kalau minggu depan mulai disiapkan yang praktik ngajar itu harus sudah mempergunakan seragam yang untuk PKM itu, yang biru-biru itu loh. Udah pernah lihat belum yang biru-biru? Halo, PJ. Yang batik, Pak. Bukan batik, yang biru itu loh, biru seragam biru di Pasar Senen banyak kok. Karena itu yang nanti akan kalian pakai di tempat ngajar. Baju guru ya, Pak. Yang biru. Baju guru yang biru itu. Terus sepatu yang praktik harus sepatu pantofel. Bagus, tidak mau kalian praktik ngajar pakai sepatu cat, apalagi sepatu yang biasa, apalagi pakai sandal. Kemudian yang praktik rambut dipotong ya. Rambut dipotong. Karena nanti di sekolahan kalian juga akan diminta potong rambut. Ya nggak usah terlalu pendek, yang penting rapi. Itu yang praktek ya. Berarti kan semua yang laki-laki harus persiapan nih, harus persiapan praktek. Rambutnya berarti harus mulai dipotong. Kemudian nanti silakan dibuat grup. Materinya materi ekonomi ya. Materi ekonomi silakan dibagi nanti. Satu hari itu satu tema materi ya. Jadi satu hari itu silakan dibuat satu kelompok sama aja nggak apa-apa. Yang beda hanya PPT-nya.
Kan kalian berarti harus buat PPT, harus buat modul ajar kan di kurikulum 13, kurikulum 13, kurikulum Merdeka Belajar atau kurikulum Merdeka. Itu berarti kalian harus buat satu modul. Modul itu ya berisi strategi pembelajarannya, RPP-nya, penilaiannya, dan sebagainya. Nanti untuk penampilan pertama itu akan kita evaluasi sebagai contoh juga, dan nanti juga akan apa ya, coba kita maklumi. Kemudian yang kedua, setiap kelompok yang tidak praktek, jadi nanti kan kalian buat, ini ada berapa orang PC? 47 ya? Halo, 51, Pak. PC berapa? PC mana sih PC? 51 Pak, sama ada tambahan satu orang. Ini baru yang ada 48. 48 sama Agus. Oke lah, hari ini tak maklumi. Tapi besok minggu depan, yang alfa tanpa keterangan, berarti dapat nilai A gitu ya. Yang alfa tanpa keterangan, oh ya nanti yang tidak hadir hari ini, tolong surat keterangannya kenapa nggak hadir, tolong dikirim ke Pak Agus ya. Karena Pak Agus kan seperti biasanya kan ya, seperti biasanya kehadiran itu menjadi poin penting. Penilaian untuk praktek nanti saya ke PJ, kemudian nanti itu modelnya satu orang mahasiswa praktik 15 menit ya, 15 menit kelamaan ya, 10 menit atau nanti kita lihat dulu kalau 15 menit kita berapa jam sih PJ? Berapa jam satu harinya kita praktik mata kuliah ini? Dua, 3 SKS Pak. 3 SKS berarti kan 2 jam lebih ya. Mulai jam berapa? Mulainya dari jam 1 sampai 14.50 Pak. Jam 1 sampai 14.50. Oke, 14.50 ya. Hampir jam 3 ya. Itu nanti kalian jam 13 sudah harus masuk loh itu. Di gedung mana kita prakteknya? Ruangan. 3RK, Pak. RK Pak. Ya, ya ke lantai 707. 707. Oke, cukup berarti. Itu nanti harus disiapkan kelompok 1 ya. Berarti ini harus PPC harus buat di list kelompoknya ya. Sesuai absen juga nggak apa-apa. Absen 1, 2 berarti nomor 1. 1, 2, 3 berarti kelompok pertama. 4, 5, 6 kelompok kedua. Atau terserah PC silakan. Itu terus nanti polanya satu mahasiswa praktik 15 menit lah. 15 menit kali 3 berarti berapa menit? Ada 1 jam belum? 45 menitan Pak. 45 menitan. Berarti jangan 15 ya. Karena nanti kan yang paling penting adalah komentar dari kalian dan juga komentar dari Pak Agus. Untuk minggu depan tuh komentarnya dari Pak Agus dulu ya. Karena nanti kalian kan juga belum bagaimana cara mengomentari, nanti kan ikuti Pak Agus gitu ya. Jadi tujuannya nanti itu kalian langsung praktik ngajar. Murid-muridnya adalah teman-teman kalian. Jadi nanti kelompok pertama silakan disusun modul dan sebagainya. Itu kayaknya udah ada di bukunya Pak Agus, itu udah ada contoh-contoh ya. Tapi nanti disesuaikan karena kan untuk nanti praktik ngajarnya di SMA ya. Berarti silakan kalian nanti berarti kelas 11 12 ya. 11 12 kalian nggak boleh. Kelas 12 kalian nggak boleh karena kan kelas 12 itu
9, 10, 11, 12. Ya, 9, 10, 11, 12. Berarti kalian nanti materinya yang dipakai adalah kelas 10 dan kelas 11 SMA. Karena kelas 12 itu kalian tidak boleh ngajar di kelas itu karena mereka persiapan untuk ujian. Jadi biasanya PKM itu kalian tidak diperkenankan untuk praktek di kelas 12. Nanti setiap kelompok masing-masing orang 12 sampai 15 menit ya. PC dan wakil PC menjadi timer ya. Jadi kalau sudah mau habis diberitahu waktunya. Kemudian nanti 3 orang praktik dulu. Praktik, kemudian nanti komentar dari Pak Agus. Untuk pertemuan besok belum ada komentar dari kalian, jadi komentar dari Pak Agus dulu, mana yang harus dibenahi, dan sebagainya. Kemudian form penilaian, setiap kelompok harus menilai kelompok yang praktik. Nilai kelulusan, Pak Agus inginnya nilainya minimal 80 ya, minimal 80. Nah, itu ada formnya, silakan nanti form itu diisi, dicentang aja, terus nanti direkap. Nah, tugas PC dan wakil PC juga merekap nilai tersebut. Saya berharap kalian tidak pelit nilai ke teman-temanmu. Karena kalau kalian aja menilai temanmu jelek, ya nanti bagaimana orang lain akan menilainya. Itu kemudian apalagi ya? Yang praktik, yang pakai seragam ya. Kemudian yang tidak praktik tetap biasa. Terus nanti silakan dibuat ruang segaduh mungkin. Karena keberhasilan yang praktik mengkondisikan ruang, mengkondisikan kelas, itu berarti dia berhasil. Kalau kelasnya tetap gaduh, ya berarti dia tidak berhasil untuk praktik. Mungkin dari Pak Agus itu, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nama bajunya itu ya Pak, biru dongker safari. Iya, biru dongker. Tanya cutting kalian lah. Cutting kalian udah ini, udah paham. PC udah dibagi ya, modulnya Pak Agus? Udah, Pak. Dibagi. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau nggak ada pertanyaan, berarti kalian udah siap praktek ya. Jangan lupa persiapannya untuk praktek. Itu yang pertama, modul kurikulum Merdeka itu jelas. Tapi ambil satu materi, satu ini aja, satu bagian, jangan semua. Gitu ya. Yang di situ sudah ada lengkap, ada soal-soalnya. Terus kemudian jangan lupa, kalian itu kan ingin membuat siswa aktif ya. Karena dalam pembelajaran yang baik, itu guru harus bisa membuat siswa aktif berpartisipasi dalam pembelajaran. Oleh karena itu, ya nanti buat permainan-permainan agar siswa terlibat. Nah, agar siswa aktif dan terlibat itu kan ada reward punishment ya, ada hadiah dan hukuman. Nanti kalau siswa rame, silakan diberikan hukuman. Hukumannya tentu yang mendidik ya, jangan disuruh push up, dilempar menghapus atau dilempar spidol, jangan. Kemudian siswa yang berhasil menjawab dan sebagainya ya berarti diberi hadiah lah, kalian beri permen atau apa, yang penting ada rewardnya ya, ada hadiahnya itu ya, untuk siswa yang aktif dan bisa menjawab misalnya di soal-soal. Nanti tolong diusahakan untuk evaluasinya berbasis digital ya, misalnya pakai Kahoot, pakai apa, dan pakai Google Form atau pakai apa, sehingga kalian sudah mulai akrab dengan evaluasi berbasis digital. Di sebelum pembelajaran bisa dilakukan pretest. Pretest itu kalian bisa menanyakan kepada siswa terkait materi ekonomi tentu ya di kelas
10 atau 11, silakan nanti dipilih ya, 10 atau 11. Terus nanti setelah pretest dilanjutkan. Juga nanti di akhir jangan lupa pretest juga. Nah, karena ini online ya, jadi nggak memungkinkan Pak Agus memberikan contoh bagaimana gaya seorang guru, maka minggu depan itu kelompok pertama ini menjadi ya kelinci percobaan lah istilahnya, tapi bukan kelinci ya. Ya ibaratnya menjadi bahan pembelajaran kita gitu ya. Oke, ada lagi yang bertanya? Kalau nggak ada bertanya berarti udah paham. Kalau keliru ya berarti kita omeli karena kalian nggak bertanya. Bapak, izin nanya. Oke, Untuk pantofelnya itu pantofel bebas kan ya, Pak? bebas. Oke. Yang penting jangan lupa semua hiasan-hiasan nggak usah dipakai. Pas jadi guru punya gelang emas 10 gram nggak usah dipakai. Yang punya anting-anting seperti artis nggak usah dipakai. Yang punya cincin berlian nggak usah dipakai. Karena guru nggak boleh mencolok. Yang Oh, punya makeup, jam Pak. yang Kalau Hah? makeup itu dikondisikan nggak? Itu. Make up jangan terlalu menor. Nanti Oh, kalian iya. dibully teman-teman, dibully siswamu malah. Ya laki-laki harus mandi lah. Jangan kusut ngajar, wah, itu udah pasti kalian dibully oleh siswa-siswamu. Ada lagi? Sudah paham semua ya kayaknya ya. Pak Agus tidak akan menanyakan Izin lagi. bertanya Bentar, untuk kalian sudah materi. dapat materi perencanaan pembelajaran kan? Sudah, Pak. Evaluasi pembelajaran Sudah. atau evaluasi? Udah, berarti kan Pak Agus nggak perlu ngulang lagi. Karena RPP itu didapat dari rencana pembelajaran. Terus nanti di sela-sela praktik kalian itu satu hari Pak Agus akan meminta salah satu guru alumni untuk datang ya, untuk mengajari kalian cara mengajar yang baik, ya, mengajar yang baik, kemudian mencontohkan bagaimana mengkondisikan siswa dan sebagainya. Itu nanti ada dari alumni, dari praktisi gitu ya. Jadi nanti tolong dimaksimalkan. Output dari perkuliahan ini adalah kalian bisa mengajar. Ada UTS, nggak ada UTS, nggak ada UAS, nggak ada UTS. Karena kan kalian yang penting adalah bisa ngajar. Nanti di form penilaian itu kan ada kompetensi, ya bagaimana kalian ngajar, kemudian juga ada ngajarnya lengkap apa enggak. Nanti dinilai. Nah, nilai yang dapat nilai B berarti nggak lulus. Oh, B plus. B plus berarti nggak lulus harus mengulang. Mengulangnya itu membuat video pembelajaran yang diupload di YouTube dengan viewer minimal 500 orang. Makanya saya berharap kalian lulus di praktik ini. Jadi sekali lagi, nanti setelah di rata-rata penilaian dari kelompok manapun, ternyata kalian hanya mendapat B+, ya. Itu berarti kalian harus mengulang dengan membuat video video kalian ngajar, ya. Video kalian ngajar, dan itu diupload di YouTube dengan penonton minimal 500 orang. Makanya saya berharap kalian lulus di inilah, di kelas inilah. Nggak usah perlu buat YouTube. PC dicatat ya PC yang disampaikan Pak Agus tadi. Ya, Pak. Ada lagi yang ditanyakan? Pak izin aja Pak, Oke. tadi mengenai penilaian itu berarti seminimalnya itu 80 ya Pak? Iya, tapi biasanya teman-temanmu pada pelit. Akan sebelumnya itu temannya dinilai 70, 60. Jadi total penilaian itu mereka hanya dapat 60, 70, 40 gitu. Terus saya omeli, kalian kok kejem banget sama teman-temanmu. Oke Ya, baik, terima tapi kasih. tentu saja disesuaikan. Kan itu poin di penilaian itu kan ada, kalian tinggal centang aja ya. Misalnya guru membuka materi pembelajaran dicentang, guru melakukan apersepsi. Kalau dia melakukan berarti dicentang. Kalau dia tidak melakukan ya berarti dicentang tidak melakukan.
Skor nilainya itu kan nanti 1 sampai 4. Jadi misalnya sudah melakukan tetapi kurang begitu bagus ya dicentang misalnya 3. Ya jangan sampai 2 dan 1 lah, kasihan. Karena baru belajar masa udah langsung dikasih 2 dan 1. Ya tolong nanti teman-teman ya harus tahu lah. Jangan memperlakukan temanmu sebagai musuh. Dan nanti di penampilan kedua itu nanti kalian harus sudah mulai mengomentari. Mengomentari apa? Mengomentari bagaimana teman kalian mengajar. Kalian kan pernah diajar para guru, berarti kalian bisa melihat, oh ini ngajarnya judes, ini nggak memperhatikan siswa, kemudian materinya nggak bisa dipahami, itu juga harus kalian sampaikan nanti. Saya kira tidak terlalu sulit karena ini sudah saya lakukan sejak tahun 2015. Ya, jadi Pak Agus hanya melakukan yang pernah Pak Agus lakukan. Dan hasilnya alhamdulillah banyak dari lulusan anak-anak itu yang sudah jadi guru, bahkan ada yang sudah jadi dosen keterima di FEUNJ, nanti akan mengajar kalian juga. Itu juga Pak Agus dulu yang mengajar di strategi belajar mengajar. Yang jadi CPN, yang jadi PNS Pemda DKI juga udah banyak. Ada lagi pertanyaan? Sudah paham semua? Bapak izin bertanya, berarti untuk materinya itu eh, kita yang nentuin atau ikut yang modul Bapak? Kalian yang nentuin kan, kalian Tentuin. nanti ambil Oke. kelas 10 dan 11. Nah, itu kan udah ada, kalian bisa searching kurikulum apa modul kelas 10 dan 11 materi ekonomi. Nanti silakan dipilih apakah mau ambil bagian hukum permintaan dan penawaran, bank dan keuangan lainnya. Itu kan di situ udah ada nanti per tema. Kalian ambil salah satu aja. Oke, Pak. Satu Berarti, kelompok materinya sama, yang beda iya. PPT. Ya, Oke, Pak. Oke. dari satu kelompok materinya sama. Jadi nanti itu yang kalian kumpulkan pas praktik itu satu modul. Modul itu satu kelompok sama. Dan yang kedua PPT dan perangkat pembelajaran. Nah, PPT itu nanti beda. Perangkat pembelajaran sama, karena kan materinya sama. Yang membedakan PPT-nya aja sih. PPT-nya kan harus semenarik mungkin. Cuma nanti di evaluasi juga harus dibedakan ya. Misalnya ini kelompok penampilan pertama sudah melakukan evaluasi dengan misalnya menjawab dengan Google Form. Ya berarti nanti satunya pakai Kahoot, satunya pakai Quizzes. Nah, kuisnya itu dari mana? Ya dari materi pembelajaran. Kan ada di situ, di modulnya. Ada pertanyaan? Bapak, saya izin bertanya, Pak. Oke. Kan terkait baju itu kan warnanya biru dongker ya, Pak. Nah, Itu nanti tolong disesuaikan ukurannya biar nanti bisa dipakai di semester 7. Berarti kalian tapi semester Pak, kalau untuk saat ini boleh nggak Pak, makainya birunya tuh kayak mendekati biru dongker, soalnya kebetulan di rumah saya adanya yang nggak biru dongker banget gitu Pak, ya punya boleh. guru swasta gitu. Boleh Ya, nggak Pak? boleh, boleh. Tapi yang penampilan kamu penampilan keberapa? Kenapa Pak? Kamu nanti penampilan kalau penampilan pertama dan kedua boleh, tapi penampilan ketiga keempat harus sudah pakai seragam itu karena itu nanti kalian pakai di PKM. Kecuali kalian nggak mau PKM ya. Maksud Pak Agus itu biar kalian nggak beli lagi gitu ya. Dan kalian udah mulai menikmati dengan praktek ini. Jangan lupa pakai nemtek ya. Nemtek murah kok. Beli di pasar Senen banyak itu. Karena nemtek itu yang akan kalian pakai juga di praktik ngajar. Ada lagi pertanyaan? Nanya Pak,
Yuk, silakan. Untuk yang cowok itu bajunya itu lengan lengan panjang nggak Pak? Lengan pendek. Oh, lengan pendek ya? Lengan pendek. Kalian udah pernah diajar guru praktik belum sih? Sudah Pak. Nah, ya kayak gitu. Ya Pak, terima kasih Pak. Silakan yang lain. Sudah paham berarti ya? Ada lagi yang ditanyakan? Kalau tak ada yang ditanyakan, Pak Agus akan coba. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, Pak Agus sedikit. Tidak kelihatan.
Jadi nanti ketika kalian, nanti itu kan kalian akan membuat modul pembelajaran ini, akan membuat modul. Nah, modulnya adalah seperti ini yang Pak Agus bimbing ke anak-anak itu ya. Apakah kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Ini adalah modul badan usaha dalam perekonomian. Nah, nanti ini salah satu dari tim ini yang akan menjadi ini ya, menjadi praktisi yang praktek di kelas, memberi contoh di kelas kalian. Ini adalah mahasiswa bimbingan Pak Agus yang kemarin PKM di SMA 21. Oh ya, untuk kelompok ini nanti harus ada yang PKM di SMA 21 ya. Jangan di SMA 71, Pak Agus nggak mengizinkan. Nah, nanti di modul kurikulum Merdeka itu, ini kelas berapa? Kelas berapa ini? 11. Kelas 11. Berarti nanti kalian boleh kelas 10, boleh kelas 11. Ini Pak Agus nanti share contohnya ini ya. Pak Agus share contoh dari modul ya. Ini kebetulan sudah dipuji oleh guru SMA 21 ya. Dan kepala sekolahnya juga sudah memuji informasi umum perangkat. Ini ada seperti ini. Terus ini fasenya fase F. Fase F itu berarti kelas berapa? Fase F itu berarti kelas 11. Kalau di kurikulum Merdeka itu kan adanya fase. Jumlah pertemuan ini 20 kali. Ini ada tujuan pembelajaran dari membedakan konsep sampai membedakan perangkat operasional. Ini materinya adalah ini ya. Materinya adalah badan usaha dalam perekonomian. Terus ini materinya ini dari pokoknya tujuan dan indikator capaian pembelajaran. Jadi nanti kalian harus ikuti ini nanti. Misalnya ini evaluasinya, kegiatannya. Nah, ini skema pembelajarannya ada di sini. Sampai dengan pertemuan-pertemuannya. Ini misalnya ini di pertemuan pertama, ini berarti kalian harus ngapain? Pertemuan pertama, ini materinya ini. Atau biar mudah, kalian nanti pakai, ini kan ada berapa pertemuan ya? Bentar. Ada 10 kali pertemuan, berarti kalian udah pakai ini aja lah. Tapi juga kalian nanti harus juga membuat seperti ini dikumpulkan di akhir. Karena kan Pak Agus sudah memberikan contoh ini ya, yang sudah ada ya. Ibaratnya kalian besok tinggal praktik pakai ini gitu ya. Tinggal kalian perbaiki di bagian perangkat pembelajarannya ya. Di PPT-nya, di evaluasi, di desain-desain yang lain ya. Permainan-permainannya, dan sebagainya. Kalau modulnya kalian pakai ini aja lah, sudah ada. Tinggal nanti kita perdalam lagi. Karena nanti biar kalian terbiasa. Ini berarti saya kirim ke PJ ya. Sebentar. Saya kirim ke PJ. Untuk bajunya iya benar ini. Yang jual seragam guru wanita ini. Nah, tak share dulu. Modulnya Pak Agus cek dulu ke PJ. Sebentar. Modul saya kirim ke PJ.
Nah, modulnya sudah selesai PC, kemudian untuk bajunya ini malah PC-nya malah sibuk nanya bajunya ya, bukan nanya materi, bukan nanya materi perkuliahan. Bentar, saya share bajunya biar kelihatan, kelihatan nggak? Lihat, Pak. Nah, boleh pakai yang ini, jual seragam guru wanita, yang atas ini boleh. Tapi pakai jilbab loh, yang muslim, yang non muslim menyesuaikan gitu. Panjang untuk perempuan atau wanita dan dengan pendek untuk pria. Kalau yang tidak terbiasa memakai rok, kalian boleh bawah ini juga celana gitu ya. Karena kan ada kemarin yang praktek itu dia nggak mau pakai rok gitu ya, benar nggak mau pakai rok gitu ya. Ya udah pakai pakai celana aja nggak apa-apa. Untuk penampilan 1 dan 2 boleh pakai baju alma mater dulu aja lah, 1 dan 2 karena kan kalian juga harus nabung untuk pertemuan ketiga. Jadi nanti pertemuan 1 dan 2 yang praktik pakai jas alma mater. Itu ya, pertemuan 1 dan kedua. Berarti minggu Jumat besok sama Jumat besoknya lagi. Ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, Pak Agus absen satu persatu hadir benar nggak ini? Takutnya hanya numpang foto aja. Sarin, Sarin Syahrin Al-Azhar. hadir, Pak. Oke, udah paham ya, Rin? Halo, Paham, Rin. Pak. Udah nggak ada masalah. Nanti silakan dibagi. Tolong nanti dibuat grup SBM ya, biar Pak Agus bisa menginfokan. Terus ada materi-materi Pak Agus masukkan di grup. Ya, Baik, Pak. Eh, bagi yang ini kan saya lihat ada yang tidak dari ekop juga ya. Iya kan ya, nggak ada yang tidak dari pendidikan ekonomi kan? Iya, Pak, ada. Atau, nah, tolong yang bukan pendidikan ekonomi mengikuti ya, karena saya memang dari dulu memberikan tekanan yang lebih untuk pendidikan ekonomi. Karena tujuannya apa? Agar benar-benar menjadi guru yang bagus. Nanti memalukan Pak Agus kalau kalian menjadi guru yang asal-asalan gitu ya. Dan alhamdulillah sampai hari ini dipuji ya. UNC itu kalau praktik ngajar itu alhamdulillah sampai hari ini dipuji. Maka kalian nanti juga, nah nanti yang dari kelas lain tolong menyesuaikan. Kalau memang tidak bisa menyesuaikan ya udah ganti dosen aja nggak apa-apa. Ganti dosen selain Pak Agus nggak apa-apa. Karena saya memang memberlakukan tuntutan yang lebih untuk pendidikan ekonomi. Kebanggaan pendidikan ekonomi itu adalah menjadi guru yang baik. Kalau prodi yang lain, manajemen dan sebagainya kan beda tuntutannya. Kalau pendidikan ekonomi itu ya harus menjadi guru yang baik, guru yang berkualitas, bisa-bisa apa? Bisa-bisa juga menjadi guru yang menjadi panutan. Dari yang hadir ini siapa yang nggak mau jadi guru besok? Silakan lambaikan tangan, nggak apa-apa. Pak Agus nggak akan ngomel kok. Lambaikan tangan yang tidak ingin menjadi guru.
Lambaikan tangan yang tidak ingin jadi guru. Dari 52 ini, oh berarti hadir semua ya, 52. Riko ingin jadi guru, Riko? Ya, Pak. Ingin menjadi guru? Em, semoga. Iya, maksudnya yang tidak ingin jadi guru, silakan dilambaikan tangan. Karena kalau tidak ingin menjadi guru, kemudian Pak Agus paksa, itu kan biasanya justru akan ini ya. Tapi keuntungan dari prodi pendidikan ekonomi itu adalah selain bisa menjadi guru, itu juga ternyata bisa menjadi praktisi di bidang ekonomi, peneliti di bidang ekonomi gitu ya. Jadi beruntung yang di pendidikan ekonomi. Esa pengen jadi guru? Mau, Pak. Oke, Desia jelas ya. Ya, pokoknya sementara jadi guru, Pak. Gitu ya. Nazwa Anggita, adakah? Alhamdulillah. Galuh, Rahayu? Oke, atau gini aja, yang laki-laki yang ukurannya bajunya sama, nanti iuran gitu aja lah, gantian. Kalau pas praktik, misalnya Riko itu ukuran bajunya sama dengan Esa. Nah, pas praktik itu gantian, dipakai Riko dan dipakai Esa. Yang cewek juga demikian, yang putri. Gantian boleh. Untuk penampilan 1 sampai 3 itu kalian boleh pakai baju almet. Berarti kelompok 1 sampai kelompok 3 itu pakai baju almet. Tapi untuk name tag-nya itu penampilan pertama sudah harus pakai ya. Name tag yang ada nama kalian itu loh. Murah kok itu. Kayaknya nggak nyampe 20.000 ya kayaknya. Guys ya udah searching belum guys ya? Siapa yang udah searching harga name tag? Karena nanti name tag-nya dipakai. Biar Pak Agus juga bisa tahu nama kalian, teman-temanmu juga tahu. Name tag itu nanti juga dipakai ketika kalian mengajar. Praktek PKM itu pasti kalian akan diminta name tag. Oh, ada yang bertanya. Oh, Nazwa hadir. Oke, saya udah searching belum harga name tag? Kok nggak dengar suaramu guys ya? Esa udah searching belum harga name tag? Gesia ditanya Pak Agus di aja berarti Gesia nanya Pak Agus nggak tak jawab guys. Udah, Pak. Berapa nanti? Lumayan sih, Pak, di Tokopedia 30.000, Pak. Ya, 30.000. Kalau di pasar Senen kayaknya nggak nyampe. Oh, mic-mu rusak toh guys ya. Udah. Terus nanti PPT nggak usah dicetak. Perangkat pembelajarannya juga nggak usah dicetak. Maksudnya perangkat pembelajaran itu misalnya kalian buat evaluasi dan sebagainya itu kan nanti pakai ini kan pakai berbasis elektronik. Jadi nanti siswanya suruh buka smartphone dan sebagainya. Modulnya juga Pak Agus nggak usah dikasih karena modulnya kan dari Pak Agus ya. Pak Agus udah baca. Jadi hanya modal 30.000 itu untuk ini ya, untuk pembelajaran itu kan kayaknya nggak masalah ya, karena apa-apa udah ada gitu. Masuk gitu aja pelit kalian ya. Wah, Pak Agus menarik mahasiswa gitu ya, jangan sampai gitu ya. Kan MTek kalian pakai sendiri. Coba nanti Riko, Esa dan sebagainya itu yang laki-laki tingginya sama, gantian nggak apa-apa. Kalau memang kalian miskin banget tuh ya, gantian nggak apa-apa. Misalnya Esa penampilan pertama, nanti bajunya dipinjam Riko gitu ya. Atau Gesia kebetulan tingginya sama dengan Putri Aini, berarti gantian gitu ya. Begitu. Ada yang mau berkomentar? Silakan. Bagus. Yuk.
Nyenteknya tuh yang kayak pin itu ya Pak, yang kecil. Iya, yang kecil itu Iya. aja. Hmm, Karena itu yang dipakai nanti di sono. iya, iya. Namamu jangan sampai berubah loh, karena nanti kalau namamu berubah di sekolahan juga akan disebut lain, nanti bisa diomeli sama kepala sekolah. Kamu kok nggak konsisten, namamu beda gitu ya. Apalagi di SMA yang pernah Pak Agus bimbing itu, yang SMA kemarin tuh yang Pak Agus melarang kalian PKM di sana. Wah, benar-benar diomeli itu. Aduh, 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 aduh. Ya nanti per kuliah praktek ngajar dan sebagainya itu nanti Pak Agus sampaikan sambil kegiatan perkuliahannya. Terus nanti yang paling utama adalah gaya-gaya kalian dalam mengajar itu akan Pak Agus koreksi satu persatu sehingga kalian benar-benar menjadi guru yang bagus. Ada lagi yang mau dikomentari, silakan. PC kita sampai jam 10 aja ya PC ya. Iya, Bapak. PC udah paham. Udah paham banget. Sudah paham, Bapak. Udah Oke. dicatat juga. Ada lagi? Masih ada ini kok, masih ada 10 menit. Silakan. Jangan sampai Pak Agus menjelaskan nanti yang kedua kali. Amirah, Amjad, ada pertanyaan? Wah, ada Tajul juga ternyata di sini. Ada. Oh, Tajul mungkin nanti bajunya bisa gantian dengan yang mungkin bisa gantian dengan si ini, Tajul, dengan si Riko. Apa kebesaran? Wah, jauh Pak. Oh, jauh ya. Kebesaran. Siapa, Jul? Dengan siapa yang ini? Ya nanti yang disesuaikan lah. PC udah di-list belum nama-namanya? Yang kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa, kelompok 3 siapa. Itu. Sudah ada belum? Belum, Pak. Belum. Harus ya. Mending yang paling seneng itu yang praktek pertama. Karena yang pertama keliru-keliru nggak apa-apa, karena kan baru pertama. Kemudian masih pakai Almed. Masih pakai Almed. Ayo. Sahril nanti rambutnya dipotong ya, Sahril, khusus untuk SBM ini. Iya, baik, Pak. Sorry, pokoknya ya memang gitu, daripada di sekolah kamu dipotong guru. Kemarin ada kok si Raymond ya, Raymond rambutnya panjang, tak suruh potong. Ya gimana calon guru, kecuali kalian di manajemen atau di akuntansi ya. Silakan ya, nggak potong rambut nggak apa-apa. Raisa udah paham? Raisa Amima. Paham, Pak. Nah, oke. Nah, kayak kalau Esa nggak perlu potong rambut lagi, dan nggak ada yang mau dipotong. Kalau Sahril masih, kalau Tajul kemarin rambutnya udah pendek, Mas. Tajul. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita praktik minggu depan ya di hari. Riko, rambutmu kok dikurangi besok. Ya Pak, udah waktunya juga. Praktek ke penampilan keberapa sih kamu, Riko? Belum ya? Belum Pak, belum ada Ya kalau pembagiannya. kalau misalnya besok belum penampilannya ya
jangan dikurangi dulu nggak apa-apa. Yang penting pas Mhm. pas penampilannya itu harus dikurangi gitu. Iya, iya. Nah, bukan Pak Agus otoriter itu enggak, karena memang pekerjaan kita itu menuntut itu gitu ya, menuntut masuk Iya. guru rambutnya gondrong itu nanti waduh. Yang malu itu dulu pernah Pak Agus bimbing yang angkatan berapa itu? Tahun 2000 berapa itu? 2017 apa 2016 itu. Kepala sekolahnya yang minta potong, kan malu banget itu ya. Itu Pak Agus yang mahasiswanya PKM tolong rambutnya disuruh potong. Kalau yang ibu guru nggak usah. Nah, nanti ketika praktik sudah tidak ada lagi Riko dan Gesia. Yang ada adalah Pak Riko dan Bu Gesia. Kalian tidak boleh mau tanya Esa, nggak boleh. Itu udah nggak boleh. Udah haram hukumnya. Tidak boleh aku, tapi udah harus saya. Tidak boleh panggil Esa, tapi nanti kalian panggilnya anak-anak ya, anak-anak. Kemudian Esa, misalnya Gesia kebetulan praktek ngajar, manggilnya ke Esa ya Esa, gitu ya. Nah Esa jangan memanggilnya Gesia, nggak boleh, Bu Gesia. Ya mau nggak mau kalian harus sudah belajar. Karena apa? Kalau kalian terbawa praktik di sana, kalian nggak mau dipanggil Pak atau Bu, maka siswa-siswa kalian akan memanggil semaunya. Hanya dipanggil Gesia. Nanti kebetulan kalau Gesia dapat kelas yang brengsek, manggilnya cantik Gesia, itu kan memalukan banget ya. Cantik gitu kan memalukan banget. Dan jangan dikira mahasiswa yang praktik PKL itu juga ada yang dicintai oleh siswanya juga loh. Jangan dikira kalian nanti itu tidak akan begitu. Apalagi kemarin ada itu si yang Pak Agus bimbing itu. Oh, siswanya sampai histeris itu mau perpisahan itu. Aduh, jangan sampai gitulah. Ya kalian jangan terpar pesona yang cakep-cakep kayak Esa, Tajul, Riko itu jangan TP-TP nanti di kelas ya. Jangan TP-TP di sekolah mentang-mentang ganteng terus terpesona, itu jangan sampai. Bawa nama baik kampus ya. Karena nanti kalian tuh akan menjadi figur panutan kalian. Akan menjadi figur panutan bagi siswa-siswa. Siswa-siswa pasti kan bosan tiap hari ya hadapan dan gurunya yang udah hampir, mohon maaf, sudah tua, udah yang laki-laki juga udah hampir pensiun. Nah, ketika kalian datang itu kan ibaratnya mereka mendapat bintang film baru gitu. Nah, kalau kalian ya sering tebar pesona ya itu mengkhawatirkan. Tajul juga Jul, nanti kamu jangan tebar pesona. Baik, Bapak. Jangan tebar pesona. Nanti di SMA 21 yang mendapat SMA 21 juga hati-hati, jangan tebar pesona, karena kemarin juga ada mahasiswa Pak Agus yang ya begitu, sempat dikejar-kejar. Ya karena dia ganteng sih, ganteng gitu ya. Cuma ya kelirunya tebar pesona itu ya. Yang perempuan juga begitu, jangan dikira mereka nggak berani menembak kalian dong. Makanya hati-hati. Berikan perhatian sewajarnya saja, jangan berlebih. Oke, saya kira itu ya, cukup dari Pak Agus hari ini. Mudah-mudahan tugas dari Pak Agus nggak menyiksa kalian ya. Karena ini juga udah Pak Agus laksanakan, Pak Agus lakukan di angkatan-angkatan sebelumnya. Dan itu dirasakan ketika apa ya? Ketika mereka sudah jadi guru beneran, dan ketika praktek itu juga mereka sudah terbiasa karena juga sudah sering praktek. Nanti mohon maaf untuk kelompok pertama itu akan banyak Bapak arahkan ya, akan Pak Agus arahkan bagaimana berdirinya, bagaimana masuknya. Nanti wakil PJ itu nanti dia duduk di dekat pintu karena dia akan menjadi timer dan dia mempersilahkan masuk praktek. Jadi nanti guru yang akan praktek itu dia di luar dulu. Guru yang tidak 3 orang kan, 3 orang itu kan dia di luar dulu, dia di luar. Dia di luar, misalnya penampilan Riko. Nah,
Wakil PJ mempersilakan. Riko, silakan. Nah, Riko mulai masuk pintu itu udah kita tata ya. Apakah dia hanya masuk pintu sambil nendang pintu atau apa, itu udah kita lihat nanti. Sampai keluar pintu lagi ya. Jadi benar-benar kalau pembelajaran itu seperti itu. Dari mulai masuk sampai keluar. Gitu. Kemudian PJ menjadi timer 15 menit itu sudah ini ya, sudah mulai membuka, sudah mulai evaluasi dan ditutup. Itu saya kira mungkin akan lebih ini ya, akan lebih tampak nyata, akan lebih tampak kelihatan itu pas kita nanti praktik. Ini ada berapa kok? 51 ya, 51 dibagi 3 berapa guys ya? Berapa kelompok? Ada 17 kelompok, Pak. 17 kelompok, subhanallah. 17 kelompok, berarti kalian hanya kemungkinan besar praktiknya satu mahasiswa satu ya, berarti satu kali praktik ya, berarti. Waduh, padahal udah dikurangi hari ini juga ya. Gimana ya? Nggak efektif masalahnya kalau hanya Riko praktik sekali itu nggak benar-benar nggak efektif. Riko hanya praktik sekali itu nggak dapat apa-apa gitu loh. Karena pasti nanti kelompok yang pertama itu kenapa banyak banget ya? Di angkatan sebelumnya, angkatannya si ketua BEM itu, si siapa Jul? Ketua BEM-nya itu Jul? Lupa aku, ada si Rosikun. Kelompoknya Rosikun itu mereka bisa praktik 2 kali. Maksudnya satu orang bisa bisa praktik 2 kali, sehingga kelihatan banget di awal-awal itu masih kurang bagus gitu, di penampilan yang terakhir itu mereka udah benar-benar bagus. Jadi gimana guys ya sebaiknya? Apa 3 kelompok? Kebanyakan. Kalau 5 kelompok, 15 kali 10 menit aja. Dinda mana Dinda ini? PJ, halo PJ. Iya, Pak. Oh, ya. PJ-nya Rosi sama siapa? Rosi Saya, sama. Pak. Nah, Irma sama Rosi, tolong nanti dihitung-hitung ya. Kalau 4 kelompok berarti 4 orang per kelompok berarti berapa kelompok? Banyak banget deh, kok 50. Tahun-tahun sebelumnya itu Pak Agus hanya 36, 30 gitu. Sehingga satu mahasiswa bisa praktek 2-3 kali. Di angkatannya Yaser itu ya, Yaser yang wakil ketua alumni itu dia malah bisa praktek 3 kali. Sehingga ya benar-benar pas praktek ngajar itu bagus banget. Gimana Irma? Sebaiknya gimana biar satu orang tidak hanya praktek 1 kali? Halo Irma. Iya, Pak. Gimana caranya biar satu orang tidak hanya praktek 1 kali? Mungkin satu pertemuan bisa dikurangi kali ya, Pak? Tapi harus ada komentar Pak Agus tetepan. Atau nanti yang komentar Pak Agus saja biar Ya. komentar Pak Agus Iya, saja ya Bapak berarti ya. Oke. Ya karena keadaan, karena kenapa 51 gitu ya. Kenapa banyak banget sih? Nggak efektif kalau banyak. Padahal Pak Agus pinginnya satu kelas itu paling banyak 30. Sehingga 30 itu bisa dibagi satu kelompoknya itu ada 4 orang. Ya, 4 orang sehingga mereka bisa, kalau 30 dibagi 4 itu berapa guys ya? Atau Irma, 30 dibagi 4 berapa Irma?
7,5 7,5 Pak. Pak. 7,5 kan nggak mungkin manusianya 7,5, berarti 6 ya. Ada yang 6, ada yang 7. 6. 15 menit kali 6 itu berapa? Berapa menit? 90 menit Pak. 90 menit. 90 menit itu baru 1 jam ya? Oke, kalau gitu gimana kalau dibuat satu kelompok 5 orang itu cukup nggak kira-kira? 5 kali 15 menit. Nanti Pak Agus komentarnya di akhir itu, ya sisanya aja nanti. Gimana Irma? Ira kok Irma. Bisa sih Pak jadi 70. Berapa? Jadi 75 kalau 5. 75 itu belum ada 1 jam. Kita ada 2 jam lebih ya kayaknya Irma. Iya, iya Pak. Oh berarti nanti satu jamnya itu untuk praktik, kemudian 1 jamnya itu nanti untuk komentar-komentar dan sebagainya. Karena nanti pasti Pak Agus akan membenahi banyak hal ya, dari mulai kerapian, dari mulai cara ngajarnya, cara ngomongnya, terus gesturnya itu juga nanti Pak Agus akan ini. 5 kelompok berarti apa 50. Berarti ada 5 kelompok ya itu. Ira. Ada 5 kelompok berarti ya? Iya Pak berarti. 5 kelompok berarti nanti bisa 2 kali kalian. Alhamdulillah bisa 2 kali. Jadi nanti Tajul bisa praktik 2 kali tampilan ya. 2 tampilan. Ira juga bisa 2 tampilan. Nah nanti lihat 5 kali, nanti sisanya itu bisa untuk praktisi, bisa untuk alumni. Ya cukup, karena kan kita kan 16 kali pertemuan. 16 kali pertemuan itu kalau pas nanti kita online itu kita akan undang alumni, kita akan undang praktisi untuk ngajar di kelas kita, dan sisanya praktik. Iyalah cukup berarti. Bapak, berarti kalau 5 kelompok itu jadi 10 orang dong. Hah? Oh iya ya. Ya. Berarti 10 kelompok. Iya. Ya Allah masih. 7, kalau 7 berapa kelompok? Ada 7, ada 8. 7 atau 8 berarti ada berapa kelompok? P-nya Pak Agus 2 kali gitu loh, kalian praktiknya itu tidak hanya sekali gitu loh. Karena pasti yang penampilan pertama itu kasihan, dia akan dapat yang praktik paling jelek. Yakin itu udah pasti. Yang kelompok kedua, ketiga itu pasti dia udah bisa belajar dari kelompok sebelumnya. Nah, kasihan tuh yang kelompok pertama. Kalau 7 bisa berapa kelompok, Ira? Bisa 7 sama ada yang 8 juga, Pak. Iya, berarti berapa kelompok? Iya, segitu, Pak. 7 ya? 7. Ya udahlah bisa ya. Ya udah 7 orang. 7 orang nggak apa-apa lah. Tapi berapa jam? 15 kali 7. Di 105 menit. Sudah 3 jam belum itu? Sudah 3 SKS belum? Nanti takutnya kalau 7 juga nggak. Ya udahlah dibuat ini aja nggak apa-apa, 5 kelompok nggak satu kelompok 5 orang aja nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya kurang ya kita nanti dengan berbagai macam cara, yang penting 1 orang itu bisa praktik 2 kali. Dibuat 5 saja, Ira. Oke, baik, Pak. Iya, perasaan hanya semester ini Pak Agus ngajar SBM banyak banget. Semester kemarin nggak ada 50, nggak ada 40 bahkan kemarin itu. Jadi bisa benar-benar, karena rekan-rekan sekalian, SBM itu mata kuliah bukan teori ya, benar-benar materi praktik gitu ya. Jadi kalau Zoom itu juga karena terpaksa ini ya, hari ini karena terpaksa Pak Agus, karena memang kemarin nganter S2 ke ini ya, mahasiswa S2 ke UPI studi KKL gitu ya. Jadi benar-benar kalau
SBM itu tidak bisa disamakan dengan mata kuliah yang lain. Ini adalah mata kuliah praktik dan memang penting buat mahasiswa PE. Mahasiswa PE memang penting banget untuk SBM. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita ketemu Jumat yang akan datang. Ira dan Rosario mulai ditata kelompoknya, nanti dibuat grup untuk ini ya, mata kuliah. Nanti tugas PJ dan wakil PJ selain timer tadi itu juga merekap hasil penilaian dari rekan-rekan kalian. Saya kira itu yang dapat Pak Agus sampaikan. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, Pak Agus cukupkan. Kita ketemu Jumat yang akan datang. Pak Agus akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absensi jangan lupa hari ini ya. PJ di absen yang hadir siapa? Hadir semua kayaknya ya. Jadi Iya, ketemu Pak. harus. Nanti PJ ambil form 0506 di Iya, Pak, pojok sudah. Jeddah ya. Nanti tanda tangannya ini ya. Tanda tangan luring aja, nggak usah tanda tangan offline apa daring. Jadi harus ditandatangani semua. Karena nanti untuk lapor. Baik, Pak Agus akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Selamat berakhir pekan kalian. Pak Agus izin meneruskan tidur ya. Sampai ngantar anak-anak. Semalam pulangnya malam ya dari Bandung. Terima kasih. Selamat berakhir pekan. Jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia.